Hebat loh, dia itu bukan cuma cantik, pinter, adventurous, pinter masak. Sasa pasti mikir untuk lebih jauh lagi sebelum melakukan itu. Maksudnya kalau misalnya aku melakukan hal seperti ini, apakah nantinya itu akan lebih baik atau mungkin kamu akan mendapat karma? Banyak loh ya, saya lihat ini, tidak banyak saya lihat seorang model punya keluarga yang bisa berjalan dengan baik ya. Ada masalah di mana akhirnya pada saat Sasa pergi ke klinik kecantikan, dokter bilang kayaknya kamu harus stop untuk kena matahari. Karena kulitmu ini mulai ngeflek dan kalau misalnya kamu terusin itu bakalan lebih parah. Apakah dunia modelnya dunia yang benar-benar penuh dengan semua gangguannya itu? Model ini kan macam-macam. Kalau saya baca yang namanya cerita, lihat berita dan macam-macam. Pernah nggak sih ada orang-orang punya niat jahat sama kamu itu? Artinya dari agensinya, dari perusahaan yang abal-abal, berusaha try to take advantage. Ini kan banyak nih saya baca ya. Bukan hanya cuma di Indonesia, tapi di luar negeri pun, tambah gila di luar negeri itu. Iya. Tambah gila. Ada sih pernah kejadian, jadi mengatasnamakan Sasa, mereka ngontek teman-temannya Sasa untuk pinjam duit, gitu. Nah untungnya pada saat itu ada beberapa temen itu yang udah lapor cepat, jadi udah nggak sampai banyak korban, udah ke stop. Kalau memanfaatkan ketenaran kamu, kalau dibalik ketika mengundang kamu casting dan semuanya, terus mereka punya niat jahat untuk memanfaatkan dirimu dari agensinya, dari apanya. Kebetulan selama ini saya ikut modeling nggak pernah sih yang kayak gitu dulu. Cuman ada beberapa juga ya Pak Pajang, modeling agensi yang mungkin nggak ada nama atau abal-abal gitu. Kita tuh kayak nggak tahu ya apa firasat apa gimana, kayak udah tahu tiba-tiba ini kayaknya nggak bener gitu. Oh iya, kadang-kadang kan kita ketemu orang ini nggak bener. Iya kayak gitu. Jadi ya udah nggak ditanggepin. Ingat nggak ya beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama sih, sampai orang-orang artis-artis yang top itu kena tipu kan ya? Iya. Sampai videonya dan semuanya beredar ya kan? Jadi aduh, kadang-kadang orang ini ya di satu sisi memanfaatkan ketulusan kita, ya kan? Kita datang dengan pikiran yang positif ya toh. Ya itulah, orang baik itu pasti malah banyak yang memanfaatkan, nggak tahu kenapa itu. Ya kan? karena gini loh ya, kadang-kadang aku pribadi ini sering berpikir. Kadang-kadang aku tahu ada beberapa orang yang berusaha memanfaatkan, tapi saya selalu ngomong begini loh. Di satu sisi kita bisa dimanfaatkan orang itu mungkin terlepas dari kebodohannya kita loh ya. Ya mungkin kita punya sesuatu yang lebih yang mereka nggak punya, maka itu mereka kepin ngambil dari kita gitu loh mungkin ya. Ya semoga lah lebih banyak orang-orang. Tapi kalau saya lihat ya di seluruh dunia ini memang tidak ada yang namanya orang jelek semua satu kota, tidak ada yang suci semua, baik semua, itu namanya dinamika masyarakat. Ya, Nah kita aja pinter-pinter gimana. Tapi ya namanya manusia ya, saya orang itu kan ya kadang-kadang ya yang paling penting jangan khilaf lah ya mungkin ya. Yang penting kita tuh terus berpikir positif lah Pak Pajang gitu loh. Jangan, saya tuh nggak pernah mikir orang tuh bakalan punya inisial punya niat jahat ke kita, itu nggak pernah gitu loh. Makanya tadi kan Sasa bilang Pak Pajang, kenapa ya kok orang baik itu selalu dimanfaatin? Karena ya dari dulu memang nggak pernah sama sekali mikir orang itu akan niat jahat ke kita gitu loh. Selalu tak buat pikir positif gitu. Tapi kadang-kadang ya di dunia ini kadang-kadang berhadapan dengan orang. Kalau kita ini kelihatan lemah, terkadang ada orang-orang yang tertentu memang sengaja menindas yang kita terlihat mengalah gitu loh. Iya. Sering saya kejadian ya, kadang-kadang memang niatnya saya marah biarpun saya dirugikan, malah ditekan habis-habisan. Ketika saya blayer tak gaspol balik baru modiar gitu loh ya. Ya kadang-kadang kita ini malas gitu ngurusnya, sudah
wah malah kita yang tapi kadang-kadang ya kalau membangunkan macan tidur ya macannya bisa marah juga. Masa aku kayak macan sih? Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Kayak Hello Kitty ya. Saya ini sampai bilang saya ini mungkin mukanya kayak security tapi hatinya kayak Hello Kitty. Ya. Oke, kembali ke ini. Kamu itu lebih kemana? Lebih ke photoshootnya atau ke catwalknya? Sukanya apa gimana? Enggak, lebih banyak spesial model itu ada spesialisnya toh. Photoshoot sama catwalk. Sebenarnya itu bukan spesialis ya. Kalau jadi model ya? Dua-dua juga harus bisa gitu loh. Oh, tergantung permintaan kliennya. Tergantung aja, ya? Permintaan klien dan biasanya gini ya. Ini bukan mau ngerendahin ya. Biasanya kalau misalnya photoshoot dia tidak menuntut model untuk tinggi badan. Yang penting cantik. Bisa diakalin lah ya. Yang penting cantik, yang penting dilihat kamera tuh bagus. Sedangkan catwalk itu mereka biasanya harus punya karakter dan ada minimum tinggi badan. Kayak gitu Pak Pacang. Oke, tapi sekarang ya kalau ya aku setuju ya. Sekarang ini dengan teknologi digital yang luar biasa. Ya sorry ya. Kalau ada yang misalkan terlalu tembem sedikit bisa diapain? Ditirusin. Ditirusin gitu ya. Kalau kurang sini dipanjangin sedikit gitu ya. Kepanjangan dipendekin dikit gitu. Itu kan ya. Di photoshoot. Iya kalau foto. Tapi kalau langsung live gini nggak bisa. Nggak bisa. Video kan nggak bisa ngedit juga kan. Iya. Gitu. Ngomong-ngomong profesi ini udah digelutin berapa tahun sih? Awal kenal modeling tuh sekitar 2002. Wow. 2002. Tapi itu belum konsisten. 18 Justru tahun. pada saat setelah 18 tahun masa SMP kamu ya? SMA. Baru setelah punya anak pertama. Oh. Itu baru konsisten. Siapa yang ngajakin? Jadi ceritanya gini. Awal ikut modeling itu lucu sih. Salah satu orangnya tomboy banget. Ya. Tomboy banget aslinya. Kecilnya? Kecilnya. SD. Sekarang nggak ada ya kesan tomboynya ya? Nggak kelihatan kali, nggak ditunjukin. Kalau diving kan ya termasuk tomboy lah. Oh enggak lah. Kak lihat dia masih gerakan-gerakan yang sangat feminim. Jadi gini, Papa tuh bilang gini, kamu kok kayak cowok ya? Nggak ada loh, SD itu temanku, SMP itu temanku banyak cewek tuh nggak ada. Cowok semua. Kecuali GERD ya? Oh iya, Kat. Hai, Kat. Nah, itu senangnya main benteng-bentengan. Benteng-bentengan seneng aku rek. Mulai kecil kelereng. Main yuyu nggak yang tabrakan yuyu? Oh enggak, lompat tali. Oh hanya karena itu dibilang kayak laki gitu ya? Enggak sih, bukan itu aja. Jadi tapi cara jalan. Energetik mungkin. Kenapa? Energetik. Ya memang. Cuman dari cara jalan Papa bilang ini, kamu kok kayaknya tomboy banget ya, kamu kok kayak cowok ya. Akhirnya Papa tuh ngikutin Sasa ke satu agensi modeling dan pada saat itu tahun-tahun tuh yang terkenal tuh Givenchy. Oh ya. That's the first time. Jadi dia ingin maksudnya anakku jalan yang lebih feminin. Lebih lembut, lebih cantik gitu loh. Dari situ. Nah dari situ, tapi itu belum ikut show, belum apa ya. Kita masih banyak belajar jalan. Nah, sampai pada akhirnya pada saat itu kalau nggak salah high school ada event, mereka ngadain kayak satu pemilihan putri dan putra dari sekolah itu. SMA itu ya? Itu SMA. Dan ya kaget juga. Ini SMA mana ya? Sin Louis. Oh oke, Sin Louis. Orang pinter-pinter itu. Iya. Gitu ya Pak Bacang? Iya lah. Itu pokoknya SMA favorit lah dulu gitu loh. Ya karena favorit, dia nggak punya SMP Sin Louis kan? Nggak ada. Ya terbaiknya di Surabaya SMP lulus ya dimasukin di situ. Pantesan orangnya pinter-pinter. Pinter itu buat sekolah itu. Nah dari situ terpilih kan jadi putrinya gitu loh. Terus kenal Jawa Pos. Itu Jawa Pos pertama kali kalau nggak salah nguarin tabloidnya yang di tengah tuh khusus fashion. Itu pertama kali. Dan Sasa masuk situ pertama kali untuk foto. Setelah menang acara itu. Dari situ mulai kayak ada orang yang nawarin kerjaan. Terus
kebetulan sebelumnya juga punya beberapa teman modeling yang sudah jadi model pada saat itu, nawarin Sasa dibawa ke satu agensi lagi. Nah mulailah dari situ show kayak gitu-gitu, foto. Tapi kan dulu nggak sebanyak sekarang. Ya nggak sebanyak, maksudnya 2-3 tahun lalu lah. 2-3 tahun lalu Surabaya fashion gila-gilaan. Stopnya kena pandemi ini. Pandemik, dan kemarin tuh mulai menurun. Tahun kemarin tuh udah mulai menurun. 2019 sudah agak kurang. Udah agak berkurang, jauh dari 2018 yang benar-benar mulai start Surabaya itu naik itu dari 2013. Karena kebanyakan bukannya orang-orang pakai Muse teman-temannya sendiri itu juga ya. Ya, itu di 2 tahun terakhir kan. Makanya mungkin juga akhirnya modeling berdampak pun juga ya? Seperti itu. Ya, tapi yang paling sulit itu sudah ya dunia berubah. Saya sering ngobrol sama teman-teman. Wih gila nih, ini profesional model bisa nggak laku ini, ya kan? Berdampak loh ya. Kebanyakan sekarang desainer pakai teman-temannya, gitu kan ya. Lebih ekonomis juga kan bapaknya. Dan gini, kalau misalnya kalau orang yang make itu si model, ya iyalah orang badannya bagus, pasti dipakainya juga jatuhnya bagus gitu ya. Loh. Tapi kalau misalnya dipakai teman-temannya kan ya istilahnya lebih menjual kan gitu loh. Oh iya, kamu pakai ya, aku pakai. Iya gitu loh. Aku pernah loh jadi muse-nya batik itu di salah satu batik desainer terkenal di Indonesia pertama kali. Waduh, ya antara seneng ya apa gitu loh ya. Tapi ya satu experience lah ya. Aku bisa bayangkan, aduh harus gini, ribet gitu loh ya. Itu tanpa makeup loh ya. Itu cowok kan. Tanpa makeup. Kalau cewek itu pasti jauh lebih ribet sama Jang. Untuk jadi PD kadang-kadang itu kan juga nggak gampang ya. Iya. Apalagi waktu itu kan banyak teman-teman yang mau serius ya, aku tunggu mau guyu ya, nggak terlalu boleh gitu kan ya. Tapi fun juga lah, fun lah. Pernah nggak terbesit, oh iya ya, kalau ini I do, ini aku nggak, artinya gini, photoshoot atau apa dibatasin, oh I'm sorry, kata-kata seksinya ini tak batasin gitu loh. Sampai di limit mana? Ada nggak orang yang minta, oh kamu lakukan harus kayak gini, udah kalau gini aku nggak mau. Pernah nggak? Nah itu kalau aku sendiri aku batasin, dan mungkin kalau awal-awal tuh agak cuek, tapi seksi dalam batas maksimum seberapa gitu loh. Pasti kan Sasa kan tanya konsepnya seperti apa. Biasanya ngobrol dulu baru kontra ya, nggak bisa dikontrak dulu. Nggak bisa, harus ngobrol. Ya, kita harus ngobrol bajunya ya. Seperti apa, konsepnya seperti apa, maunya seperti gimana gitu loh. Kalau misalnya kita nggak bisa memenuhin ya udah dibuang gitu loh. Ada beberapa juga nawarin karena untuk foto konsep seksi. Tak tanyain. Seksinya sampai mana? Seksimu seberapa? Tunjukin gini-gini. Oh aku nggak bisa. Kalau memang nggak bisa pasti tak tolak. Kayak gitu. Ya karena kan karena ada orang yang kepengen itu untuk bisa menjadi gitu lebih loh. terkenal. Sebenarnya gini, kalau misalnya kita sebagai model, kita nggak akan mikir kayak, maksudnya orang bakal ngomong kamu kalau foto seksi kayak gimana. Itu istilahnya tuh profesionalitas. Kamu mau difoto seperti apapun kita harus terima gitu loh. Tapi kan ini Indonesia gitu loh, apalagi ini Surabaya. Kadang orang lain akan berpikir, kok dia bisa mau ya difoto seseksi itu. Apalagi misalnya kalau Sasa sudah berkeluarga kan, itu apa boleh sama husbandnya. Nah itu kan bakal jadi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya tuh memicu sesuatu gitu loh. Jadi ya udah, mending kalau misalnya dilihat nggak masuk, melebihi batas, buang. Tapi kalau aku lihat model gitu ya, kalau pakai baju yang minim, aku tidak merasa itu seksi. Aku tuh lebih lihat kalau orang pakai baju putih terus casual yang bersih gitu, for me that sexy. Wow. Ya memang sih, karena mungkin sekarang orang bisa beranggapan seperti itu. Dulu orang pakai baju minim seksi. Kalau sekarang mungkin cewek pinter tuh seksi. Iya kan? Mulai dulu sampai sekarang bagi aku gitu. Iya. Loh, aku ini sering loh ya. Sering sekali ketemu dengan cewek itu cantik. Wah cantik ya siapa sih? Karena kita ini sudah, otak kita di program tuh lihat sesuatu yang bagus gitu loh ya. Begitu ngobrol. Nggak nyambung. Belum 5 menit. Aku sudah tidak bisa melihat kecantikannya begitu loh. Oh gitu. Iya, jadi cantik itu bagi aku ya harus benar-benar
the way you act, the way you bawa dirimu Your sendiri, attitude, attitude dan semuanya kan. Ya kadang-kadang ada orang yang modelnya biasa, ya toh dari biasa di bawah radar lah artinya ya. Tapi begitu dia ngomong dia menarik. Gila, charming banget ini, senengnya kapan-kapan ketemu lagi ya. Iya. Ya, tapi ada memang kayak begitu ya. Iya. Pernah nggak sekolah atau belajar khusus kepribadian? Kalau belajar khusus kepribadian nggak pernah. Tapi dengan modeling ini yang Sasa jalani selama beberapa tahun itu membuat Sasa tuh banyak belajar. Jadi karena apa? Karena dunia modeling itu yang pasti kita sosialisasi dengan banyak orang gitu loh. Mau nggak mau ya harus bisa membawa diri dan berkomunikasi baik dengan orang. Jadi semuanya tuh Sasa banyak belajarin dari modeling ini. Menekan ego, terus habis itu juga masalah waktu juga gitu loh Pak. Karena the reason aku tanya karena mulai pertama sampai sekarang still benar-benar you are well manner gitu loh ya. Siapa yang ngajarin itu? Nggak ada ya dari your dad, dari keluarga, dari mungkin. Ya keluarga iyalah pasti. Itu juga orang tua juga pasti sebelumnya juga ngajarin yang baik lah gitu loh. Tapi sekali lagi kalau misalnya kita sendiri nggak bisa mempraktekkan, ya sama aja. Itu banyak banget loh. Jadi banyak banget dulu pernah ya Sasa dengar gitu dari beberapa orang, model ini tuh cantik tapi kok attitude-nya nggak baik gitu loh. Terus mereka tuh kayak ada beberapa tuh yang sharing gitu loh. Gimana sih caranya supaya maksudnya bertahan lama di dunia modeling gitu loh. Ya itu sekali lagi ya kamu harus belajar dari situ, cara kamu ngobrol sama orang, terus habis itu cara kamu bersikap, cara kamu misalnya gimana supaya pada saat kamu bekerja membawakan karya orang itu senang, kayak gitu semuanya. Karena tidak bisa dipungkirin ya. Maka itu kalau pemilihan putri atau kecantikan semua itu, kontes-kontes itu bukan hanya beauty, tapi brain-nya, and behavior-nya. Lah terakhir ini bravery, keberaniannya dia. Kalau misalkan nih sama-sama lek-lekan tiganya dapat, yang satu lebih jiwa petualangnya besar, pasti menang yang terakhir. Iya. Ya kan? Jadi komplit lah. Maka itu saya kan kebetulan juga punya anak cewek nih. Selalu tak ajarin satu hal, kamu tidak akan pernah jadi wanita tercantik di dunia. Jadi be humble. Kedua, semua ada masanya. Iya betul. Hari ini kamu cantik, besok sudah kalah cantik dan kalah muda dengan orang yang baru lahir. Yep. Ya kan? Jadi kalau kamu punya modal itu, kamu harus benar-benar behave. Karena terus terang ya, kadang-kadang ya suka atau tidak suka ya. Di survival talk ini kadang-kadang ini banyak orang cantik itu tapi tidak menyenangkan. Karena dia itu merasa sombong. Merasa cantik. Maka itu di Amerika ada yang namanya beauty curse. Pernah dengar ya? Nah. Beauty curse itu artinya karena cantik. Terus ini saya baca di Amerika ya. Beauty curse itu karena cantik, dia akhirnya kerjanya tidak sukses, rumah tangganya itu hancur, berantakan, ya kan? Pertemanan kebanyakan akhirnya dikucilin atau dijadikan bulan-bulanan. Maka itu ada kutukan cantik. Kalau di Amerika beauty curse. Lah, saya ini kan seneng baca artikel, seneng browsing. Pagi siang sore kalau saya nganggur duduk tak itu langsung browsing. Lihat YouTube lihat apa. Nah, itu selalu yang saya ajarin ke anak saya. Terus suka atau tidak suka, kadang-kadang dia aduh Didi aku nih harus apa ya, supaya kamu tetap ingat gitu loh, karena at the end of the day manusia itu value-nya aja yang dilihat gitu loh. Iya benar ya kan, mana bisa sih kita ini you're pretty, kamu bisa jadi orang paling cantik di dunia? Nggak bisa ya. Pada waktu dipilih mungkin waktu itu tahu, tapi tahun depan sudah diganti lagi kan mungkin ya. Tapi ya mungkin banyak yang nggak sadar, maka itu ketika orang di top di posisi puncak pun mereka lupa. Ya itu udah kayaknya udah penyakit. Iya. Gitu loh. Pasti ada satu titik itu Sasa pun pernah merasakan sih Pak Wajang. Jadi ada di satu titik tuh Sasa di puncak dan ya kayak merasa ya I'm the best gitu loh. Dan pada saat itu berdampak di lingkungan ya sekitarnya, teman-teman apa, akhirnya kayak kok ini jadi kayak gini gitu loh. Nah dari situ akhirnya mulai belajar. Oh iya ya, ternyata
aku kalau misalnya di saat kayak gini aku nggak boleh melakukan hal yang seperti ini. Jadi makanya Sasa bilang modeling tuh pelajaran berharga buat Sasa gitu loh. Maka itu saya ini sampai hari ini selalu berusaha self talk. Orang itu harus selalu dimanapun kapanpun keadaannya harus tetap ingat, harus rendah hati, ya atau bukan rendah diri loh. Rendah diri itu masalah kepedean toh ya. Nggak tingkat kepedean gitu loh. Ya kalau enggak, lihat pandemi ini banyak membuat orang sadar dan kadang-kadang mereka jadi menyesal. Kenapa dulunya begitu ketika ada ini terjadi dan mereka tidak ada jalan keluar kadang-kadang karena terlalu banyak nyakitin orang mungkin ya. Iya, dan biasanya kalau misalnya orang kalau penyakitnya udah kayak yang merasa paling tuh kan kayak semua bakal aku bisa lakuin sendiri tanpa bantuan orang lain. Sedangkan sebenarnya kita hidup nih kan sosialisasi dan perlu bantuan orang lain, iya, ya kan? Makanya karena hukum alam ini humble ya, gitu loh. Interdependensi ya. Iya. Jadi kita itu tidak akan pernah bisa berdiri sendiri. Betul. Seru kalau di ngomongin bisa jadi nggak selesai. Tapi sebagai penutup nih, mungkin pesan-pesan apa sebagai model yang sangat pengalaman, combine juga happily married, punya anak, membalance hidupnya, apa nih pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana supaya survival talk ini benar-benar memberikan satu inspirasi yang benar-benar oh iya ya. Dan siapa tahu kalau satu orang aja sadar gara-gara ini, wah kita ini bahagianya minta ampun. Ya di saat seperti ini kalian tuh nggak boleh pantang menyerah gitu loh. Harus tetap berpikiran positif dan misalnya kalau mempunyai ide-ide itu harus berani untuk dikembangkan. Jadi jadilah orang yang out of the box gitu loh. Jangan di zona nyaman terus gitu loh. Dan untuk masalah yang tadi mungkin lebih bisa membagi waktu gitu loh. Misalnya kalau kita sebagai seorang Sasa punya beberapa profesi yang harus dilakuin supaya semuanya seimbang dan baik, ya pintar-pintar kita untuk membagi waktu dan lebih mengutamakan mana yang lebih penting gitu aja Pak Bajang. Tahu prioritasnya apa. Tahu prioritas gitu. Oke, thank you, seneng banget. Iya, seneng banget bisa ngobrol banyak insight. Tapi kita belum ngobrol banyak perkara diving. Oh iya, nanti kita buat episode khusus para diver. Karena banyak orang mengeksplor daratan, udara, tapi kalau lautnya ini tidak dikomplitin, sayang sekali karena very mysterious. Very beautiful. Very beautiful. Yeah. Berharap nih next trip, dive tripnya you can join ya? Yeah, of course. Dan mungkin LOB-nya yang Keraja 4 juga bisa join. Of course. Thank you, sukses selalu. Thank you so much. Sehat-sehat satu keluarga semua. Pak Bajang juga. Terima kasih. Semoga terus bisa bertahan hidup. Jangan lupa subscribe, lonceng dibunyiin. Salam bertahan hidup.